Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Julie dan seperti biasa di video ini saya akan membahas 10 saham yang udah teman-teman request di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi bagi teman-teman yang ingin sahamnya untuk dibahas juga di sini, jangan lupa ya, requestnya itu di grup Telegram bukan di YouTube. Dan linknya udah saya kasih di deskripsi di bawah, teman-teman tinggal klik aja lalu langsung join. Memang terbatas hanya 10 saham aja setiap harinya, tapi jangan khawatir, nanti di belakang video saya juga akan share ya beberapa saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest nih. Jadi mudah-mudahan saham-sahamnya teman-teman juga ada di sana. Tapi walaupun nggak ada, don't worry, semoga teman-teman tetap cuan dari saham yang udah di screening sama Wisdom and Invest. Oke, sebelum mulai juga saya akan disclaimer dulu. Jadi semua saham yang saya bahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe ya. Oke, saya akan mulai share screen dulu di sini. Oh ya, di YouTube-nya Wisdom and Invest ini juga ada banyak playlist. Teman-teman bisa browsing-browsing sendiri. Di sini barangkali ada yang berminat, teman-teman ada yang tertarik ya dengan salah satu materi yang sudah disampaikan di YouTube-nya Wisdom and Invest. Misalnya kalau ada yang tertarik untuk belajar Forex, ataupun ingin belajar tutorial tools-nya Win secara lebih detail. Nah, kalau soalnya di video ini nanti saya akan bahasnya secara lebih singkat dan cepat ya. Jadi kalau yang ingin lebih detail, silakan masuk ke playlistnya tutorial tools Win. Di sini juga ada edukasi saham yang lainnya. Contohnya, misalnya ini ada Mastering Frequency Analyzer bagi teman-teman yang tertarik belajar Frequency Analyzer ya. Juga ada Price Cycle, juga ada Entry Exit dan banyak lagi nih bisa teman-teman explore sendiri di sini. Oke, kita akan langsung bahas ke saham yang pertama. Untuk yang pertama itu adalah LSIP. Dan tools yang saya gunakan ini adalah tools dari Wisdom and Invest ya. Ini adalah tools buatan Win sendiri atau Wisdom and Invest yang disingkat dengan Win. Dan yang saya gunakan ini ada 3 chart. Sebetulnya ada banyak banget. Jadi dia ada screener juga, ada chart. Misalnya teman-teman ada yang ingin pakai Ichimoku, ada yang mau pakai Fibonacci, itu semua juga ada di sini. Cuma nanti saya akan share hanya 3 chart aja ya. Sisanya itu bisa teman-teman explore sendiri. Dan bagi yang tertarik untuk berlangganan, itu silakan aja langsung hubungi admin dengan ID-nya ada di deskripsi di bawah juga nih. Nah, jadi yang tadi udah Chartwin dan SD itu supply and demand, di bawahnya itu ada net buy sell asing untuk kita ngelihat akumulasi asingnya. Kalau yang ini HKHQ, ini untuk kita ngelihat aksi akumulasi dan bukan akumulasi sih ya, tapi aksi HK dan HQ-nya pelaku market. Kita mulai dari yang Chartwin. 3 unsur yang akan saya perhatikan. Jadi yang perlu diperhatikan oleh teman-teman juga nih, misalnya ingin latihan untuk analisa sendiri ya. Di sini kalau misalnya candle-nya udah di atas garis win, ini oke. Lalu pixelnya harus dua-duanya hijau. Kalau misalnya baru satu, maka kita anggap nilainya baru setengah lah ya. Untuk momentumnya dia berwarna titik pink, jadi dia masih belum ada momentum yang oke-oke banget. Yang bagus tuh seperti ini. Dia ada biru Ben Hur dan semakin menanjak. Nah, kalau berupa titik pink ini masih ada potensi dia bisa sideways. Tapi don't worry, selama kalau price action-nya bagus, maka dia ada kesempatan ya untuk masih oke nih, momentumnya bisa menjadi biru Ben Hur dan semakin menanjak. Supportnya untuk si LSIP ini adalah 1480, garis win line-nya ini ada di 1450. Selama dia di atas garis win, ini masih oke. Jadi masih ada potensi ya, dia bisa testing bahkan resist yang 1575. Nah, LSIP ini juga untuk foreign flow-nya bagus nih. Dia rutin terus ya, dan grafik abu-abunya itu adalah grafik rata-ratanya. Semakin meningkat itu artinya semakin bagus. Kalau HK-nya sih belum bagaimana-gimana banget. Yang bagus juga sama ya, dia harus hijau-hijau dan rata-ratanya itu yang warna hitam. Garis rata-ratanya harus semakin menanjak, itu yang bagus. Kalau teman-teman lihat, saya mau kasih tunjuk nih secara weekly atau enggak monthly deh. Ini sebenarnya cukup menarik karena dia lagi testing resist yang sangat kuat di sini ya. Tuh ada area supply yang sangat kuat banget nih, udah dites berkali-kali. Kalau sampai dia breakout maka sangat menarik banget. Buat teman-teman yang ingin ikutan entry, kalau misalnya belum punya LSIP, maka sebetulnya bisa ikutan ya kalau dia breakout. Jadi jangan khawatir terlambat.
dia resistnya itu di area 1450, ini udah lewat ya. Ini 1495, 1570. Jadi kalau dia breakout dari area supply ini, ada potensi dia bisa menuju ke 1900-an tuh. 1830 sampai 1905 ya. Jadi menarik banget. Moga-moga sih, moga-moga dia begini gitu ya. Naik lebih kencang lagi, itu lebih bagus lagi. Tapi kita nggak usah muluk-muluk, targetnya deket-deket aja dulu, yaitu di area sini nih. Dia akan bermain di area sini. Kalau breakout lagi, maka bisa berpotensi ke sebelah sini. Tapi itu targetnya terlalu jauh dan masih lama banget karena ini chartnya adalah chart monthly. Ini kalau bisa teman-teman lihat nih, di sini sudah mulai ada akumulasinya ya, asingnya terlihat kalau di monthly itu lumayan tuh. Jadi moga-moga dia breakout. Kalau breakout, maka silahkan untuk buy on breakout. Kita kembali ke daily. Kalau tadi saya udah kasih tahu belum ya? Supportnya udah ya. Di sini udah supportnya garis winline. Selama dia berada di atas garis winline masih oke. Yang ingin buy on weakness dulu untuk curi-curi kesempatan sebelum dia breakout juga boleh nih. Jadi beli aja di area dekat-dekat garis winline. Jadi LSIP ini oke. Lanjut kita ke ASA. Ini si ASA juga mesti lihat time frame besarnya deh, karena dia masih ini ya sebetulnya masih downtrend deh, tren besarnya. Haki ASA. Oke, kita cek daily-nya dulu untuk si ASA. Secara daily momentumnya sih ini ada perbaikan ya, walaupun dia masih berwarna merah. Jadi mudah-mudahan sih, yang penting dia harus breakout sini nih. Di area sini yang tadinya dia tidak mampu breakout, dia harus breakout, testing lagi MA200. Ini MA200 yang titik-titik, lalu itu baru oke banget. Jadi supportnya saat ini ada di 2480. Ini juga menjadi support ya, karena kalau dia jebol situ artinya dia kembali ke low bawahnya, jadi agak kurang oke si ASA ini. Nah, ini teman-teman boleh catat juga ya area-area pentingnya itu. Ini low-nya ada di 2240. 2240. Sebaiknya dia tidak breakdown dari sana. Ini udah 3 hari bikin higher high. Jadi moga-moga dia bisa nih testing resist yang paling tinggi di sini yaitu 2750. Kalau breakout 2750 maka dia ada kesempatan untuk testing MA200 2950 nih. MA200-nya. Kalau breakout lagi maka berkesempatan untuk ke 3180. Tapi harus dihadapin dulu ya satu-satu resistnya. Dia mampu nggak bikin high lagi dan lewatin si 2750-nya itu dulu. Supportnya tadi udah ya 2480 dan 2240. Jangan sampai breakdown sini. Kalau breakdown sini artinya dia akan ke sini. Kalau breakdown lagi maka jadi jelek banget. Karena kalau kita nanti akan lihat ya di weekly dan monthly-nya. Soalnya dia lagi di support kuat. Kalau breakdown itu bahaya banget. Artinya support kuatnya akan menjadi resist kuat. Foreign flow-nya nggak ada. Kelihatan banget dari sini garis abu-abunya dia masih terus menurun dan berwarna oranye-oranye. Oranye-oranye itu net sell ya asingnya. Ini weekly-nya secara weekly, karena kalau secara weekly, dia asingnya masih net sell. Kalau waktu naik, ini asingnya net buy, di sini lagi net sell. Mudah-mudahan sih asing akan kembali akumulasi, ini semakin grafiknya menanjak, ini breakout dari sini, maka bagus lagi. Kalau saat ini agak kurang oke ya. Kalau seandainya dia sampai breakdown, ini ada support 2090. Ini secara weekly chartnya. Kalau dia breakdown dari 2090, maka tidak oke. Sebaiknya teman-teman disiplin untuk exit, karena jadi kurang oke lagi. Kalau dia berhasil breakout, nih ya, dia harus mampu breakout 2750. Jadi dia bikin higher high di sini, maka dia berpotensi kembali ke sini. Testing di area 3000-an, itu baru bagus. Kalau enggak, berarti kemungkinan dia akan sideways dulu di area sini. Dia bisa aja sideways di sini ya. Maka teman-teman tektokan aja dulu, buy on support, sell on strength. Ini monthly-nya sudah, HKG juga belum oke ya, karena masih merah-merah, grafik warna hitamnya juga masih menurun. Yang bagus itu kalau ada hijau-hijau dan grafik warna hitamnya semakin meningkat. Next,
ada ASLC, ASLC. Untuk ASLC ini kayaknya saham baru. Ini karena belum berwarna abu-abu ini artinya dia belum ada data historinya ya. Karena itu dia warnanya abu-abu dan karena masih saham baru, ini masih belum baru IPO nih belum oke nih. Dia terus bikin lower low ya. Mirip-mirip buka nih chartnya si ASLC. Kalau ingin entry, maka saran saya jangan, ini indeks lagi uptrend, maka sebaiknya teman-teman fokus ya, cari saham-saham uptrend, jangan terjebak dalam saham downtrend gitu loh. Nanti kayak buka lagi, saham buka kan dia turun-turun terus tuh, bikin tangga ke bawah ya. Ini nggak kelihatan ininya, ketutup soalnya di daerah 350 di sini kali ya. Nah, kalau teman-teman tarik, itu ada garis downtrend line, dan dia harus mampu breakout dulu ke atas downtrend line, baru oke. Ini dia bikin tangga ke bawah terus nih. Jadi hati-hati ya. Nanti dia akan bikin begini lagi. Jadi yang naik ini hanyalah dead cat bounce, dia turun, dia akan mantul lagi ke sini, itu hanya dead cat bounce, dia akan turun lagi. Maka hati-hati. Di sini ada resist, tuh nggak mampu ya, dia lewatin resistnya, yaitu di area 240. Kalau dia ke atas 240 baru oke, selama dia tidak mampu ke atas sini, atau bahkan breakout dari sini, maka masih belum oke, jangan entry di sini. Kalau ada yang punya, maka sebaiknya teman-teman SOS ya. Justru kesempatan untuk SOS-nya adalah ketika dia naik ke sini nih. Karena support yang kuat, ketika dijebolin akan menjadi resist yang kuat. Jadi harusnya SOS di sebelah sini. Kecuali kalau dia mampu ke sini ya, kalau dia breakout maka hold, mungkin teman-teman bisa SOS lebih tinggi lagi di area sini nih. Di daerah 280. Sekarang so far enggak, belum oke-oke banget. Ini watch out di support 198, itu harga low-nya. Kalau dia jebol lagi, artinya all time low, dia akan terus membentuk tangga ke bawah ya. Resist tadi supportnya udah, resistnya belum. Resistnya garis win line, ini ada angkanya di sebelah sini. Berapa tuh? 227. Di sini juga ada resist 256. Sebelah sini juga sebenarnya menjadi resist ya. Pas di harga high-nya dia tuh, di daerah harga high-nya 238, 240. Untuk foreign, ini karena masih saham baru, jadi kurang tahu ya apakah dia berkorelasi. Walaupun ini ada grafik menanjak, ada asing net buy, tapi kalau nggak berkorelasi dengan pergerakan sahamnya, ya percuma ya. Jadi kita abaikan aja net buy sell asingnya ini, dan HK-nya tuh kelihatannya masih belum ada yang HK belum. HK itu kan berarti harganya mau dinaikin. Jadi kalau belum ada, itu belum oke tuh. ASLC. Selanjutnya, kita masuk ke ESA. Kita masuk ke ESA. Untuk ESA, ini sebetulnya masih oke. Dia lagi konsol ya. Kita lihat dulu. Oke. Support kita bisa ambil area sini. Karena dia berhasil mantul di situ, itu menjadi supportnya. Saya cek dulu ESA. Dan resistnya maka di ATH yang kemarin. Sebentar ya, ini masih loading nih. Kita keluar lagi chartnya. Di area berapa nih? 1.200 something. Sebentar ya, ini loading. Oke. Momentumnya masih oke. Ini selama bertahan di sini, nanti sebentar saya cekin lewat trading view nih. Kita cek lewat trading view untuk ESA-nya. Waduh, internetnya lemot nih. Berarti internetku. Oke, ESA kita lihat harga low-nya yaitu 1.300 ya, maka itu menjadi support-nya 1.300. Di sini juga ada sih harusnya ya area 1.300. Jadi di sini
Selama dia bertahan di situ masih oke. Dia masih konsol di sini. Kalau Senin nanti kita harus lihat dulu apakah dia mampu bikin higher high lagi. Seenggaknya dia harus bisa closing di atas ini nih. Nah, karena waktu itu terakhir nggak berhasil closing di atas itu, maka itu menjadi resist. Kalau tadi 1.300 adalah support, maka ini menjadi resistnya ya. Sebentar kita cek area resistnya di sebelah sini. 1520 sampai 1540. 1540 ya. Itu menjadi resistnya. Momentumnya masih oke. Masih oke. Untuk foreign flow-nya ini yang agak kurang nih. Foreign-nya malah jualan. Jadi watch out kalau sampai dia breakdown dari 1.300 di sebelah sini, tuh ada angkanya. Kalau dia breakdown dari 1.300, artinya dia akan membentuk new low lagi. Sebaiknya teman-teman disiplin ya untuk exit dulu. Haki-hakinya ini datar-datar aja. Untuk ESA oke. Kalau ESA-nya breakout lagi dan bikin all time high lagi, dia closing tadi ya di atas 15.40 ya, maka itu oke sih seenggaknya. Nah, teman-teman bisa kalau baru mau entry, gunakan aja area VWAP. Jadi entry jangan jauh-jauh dari area VWAP. Ini misalnya VWAP hari ini 1482, nah deket-deket kan ya, dia closingnya juga di 1480. Maka bisa spekulatif buy, apalagi kalau dia turun ke bawah VWAP. Jadi dia turun ke bawah VWAP, teman-teman bisa entry. Seenggaknya ketika dia closing di VWAP atau harga rata-ratanya, teman-teman sudah hijau tuh portonya. Ya. And then setelah ESA MLPL. Kita cek MLPL. Ini masih belum oke ya, karena MLPL-nya tidak mampu membuat higher high. Momentumnya kita lihat masih berwarna merah, jadi belum oke. Dia masih bikin lower low, masih belum oke. Supportnya kita ambil support area sini. Sini juga ada area support sih, itu ya. Di area 205, ini tinggal dibuletin aja sesuai dengan fraksi. Di bawahnya ada support lagi, yaitu di area 189. Di sebelah sini, 189. Kalau jebol lagi, maka artinya dia akan ke support yang paling low sini ya, di 179. Dan hati-hati, kalau sampai dia breakdown dari 179, dia bikin new low lagi, jadinya tidak oke. Berharap aja mudah-mudahan dia sideways di area seperti ini. Maka bisa buy on weakness di area sini atau spekulatif aja ya. Jangan gede-gede karena ini trennya masih belum oke sebetulnya. Tren secara majornya dia masih downtrend tuh. Masih downtrend. Jadi masih belum oke. Kita lihat foreign flow-nya enggak ada. HKK-nya juga masih belum oke ya, masih merah-merah. Jadi MLPL ini masih belum oke, mau spek buy silakan, tapi sebaiknya sih hanya untuk fast trading. Karena indeksnya lagi uptrend, maka saran saya sih fokus cari yang uptrend ya, sehingga teman-teman nggak ketinggalan partinya nih. Karena indeks uptrend itu masa-masanya hampir mau selesai ya, di bulan Mei, bulan Mei sampai November ataupun Oktober biasanya itu rawan dengan indeksnya koreksi ataupun sideways. Jadi hati-hati. Jangan ketinggalan momennya lagi uptrend. Kita lanjut ke DGIK. Untuk DGIK, hari ini dia masih sideways, ini inside bar ya. Dia bergerak di dalam candle yang gede ini, warna hijau ini masih sideways. Selama konsolidasi, volumenya kecil itu masih oke. Dan selama dia tidak breakdown dari low yang candle hijau itu, di candle inside bar itu, kita cek supportnya ada di 193. Jadi selama dia berada di atas 193, masih oke ya. Teman-teman yang ingin spekulatif boleh,
Dan kalau dia nggak mampu breakout dari resistnya 212, maka bisa tektokan aja dulu. Tapi mudah-mudahan sih ini kalau sideways biasanya ya memakan waktu sekitar 5 sampai 7 candle. Nah, kalau 5-7 candle dia tidak berhasil breakout ataupun dia malah breakdown dari 193, maka sebaiknya exit. Atau teman-teman bisa SOS di area 212 nih, kalau dia nggak mampu breakout juga ya. Kalau breakout dari 212-nya, maka dia berpotensi ke 226 nih. Kalau breakout, teman-teman bisa hold. Jadi mau spekulatif silakan. Untuk momentum agak melemah memang karena dia lagi sideways kan ya. Tadi supportnya udah ya. Foreign flow-nya ini ada lumayan. Kita lihat HKK juga masih cakep nih. Jadi moga-moga akan lanjut, akan segera breakout. Nah, biasanya ingat ya kalau sideways itu sekitar 5-7 candle, jadi teman-teman harus bersabar nih. Kalau yang cepat memang biasanya hanya butuh 3-4 hari dia udah breakout. Kalau lama bahkan ada yang sampai 2 minggu. Jadi selama sideways itu volumenya kecil masih oke. Next, IATA. Untuk IATA, ini dia lagi mau testing support nih. Ini sebenarnya support juga ya. Support di dekat garis winline juga, yaitu 231. Ini dibuletin sesuai dengan fraksi aja. Boleh dibuletin ke bawah ataupun ke atas. Momentumnya sih masih ada. Selama dia bertahan di atas garis win, ini masih oke ya. Ini kan grup MNC. Ya, you know lah ya cara tradingnya gimana. Jadi teman-teman jangan FOMO. Karena lihat nih, ini satu candle, habis itu dia koreksi, baru naik kembali. Ini di sini juga naik. Kalau ini sih memang ya kenceng ya. Habis itu dia koreksi dulu, ini naik, koreksi dulu. Maka wajar banget kalau sekarang dia lagi koreksi dulu. Mudah-mudahan dia mantul ya di daerah garis win line. Yang ingin spekulatif itu silakan, jangan gede-gede dulu. Spekulatif aja, kalau dia memang mantul, maka teman-teman bisa tambah barang. Kalau breakdown dari support 231 ini, garis win line-nya dia breakdown, maka bisa exit dulu. Jadi resikonya lebih kecil ya. Support selanjutnya yaitu 210, support trendnya 202. Foreign flow-nya ini memang ada 2, tapi karena secara rata-ratanya nggak terus-terusan ya, jadi kita anggap aja ini tidak oke. Maksudnya foreign flow-nya nggak ada gitu, nggak korelasi juga. Ini HKK-nya 3 candle sih buangan ya, karena memang lagi koreksi juga, harganya lagi diturunin. Mudah-mudahan dia segera mantul untuk si IATA. And then MITI. Untuk MITI hari ini naik lumayan ya, rate of change-nya hari ini naik 10%. Dia memang masih downtrend sebetulnya, jadi ini mantul aja gitu. Dia akan testing resist downtrend. Resist downtrend-nya ada di 191. Ini namanya resist downtrend ya, 191. Kalau dia nggak bisa breakout dari channel downtrend, maka belum oke nih. Supportnya kita gunakan harga low yang kemarin aja di candle kemarin. MITI candle low kemarin 153. Selama dia di atas 153, ini masih oke, masih berpotensi. Kalau misalnya dia mulai sideways, ini bisa kita tektokin, buy on support, sell on strength. Kalau dia tidak mampu breakout dari 191 ini, maka jadinya kurang oke ya. Artinya dia masih downtrend. Kalau masih downtrend, fast trading aja. Udah cuan, kabur. Foreign flow tidak ada, dan HK-HQ-nya juga tidak oke. Selanjutnya ada NICL. Ini antara nih cut loss atau nih cuan lebar nih. NICL ya. Kita cek NICL-nya. Ini tidak begitu liquid, jadi agak hati-hati. Akan volatil, ini terlihat juga dari candle-nya, volatil banget ya. Satu candle, jarum-jarum, terus koreksi dalam naik, ini open gap up, terus turun dalam gitu.
Jadi ini volatil, hati-hati untuk teman-teman yang baru belajar trading, maka bisa di-skip aja mungkin saham-saham seperti ini. Untuk kondisinya saat ini momentumnya masih merah, jadi masih belum begitu oke. Kita lihat ini lagi dia mantul sih ya, on support di sini ada support juga, dia mantul. Support saat ini ada dia lagi on support juga di 75, support selanjutnya 74 dan 72 itu area supportnya. Ini low-nya kemarin berapa ya? NICL. NICL low-nya di 71, yang ekor ini. 71. Ada support juga 70. Jadi kalau dia belum bisa bikin higher high lagi, belum bisa breakout dari 79, dia masih berpotensi untuk bikin channel down ya. Ini udah ada soalnya channel downtrend-nya. Bisa aja dia bergerak seperti ini. Maka hati-hati untuk ini. Untuk si NICL ini fast trading aja, kecuali dia mampu bikin higher high dan dia breakout 79, maka berpotensi untuk kembali testing 87. Selama dia belum breakout dari 79 ini, maka artinya dia hanya untuk fast trading aja. Foreign flow ini karena saham tidak begitu liquid, kita bisa skip aja ya analisa foreign-nya, kecuali memang dia sudah mulai liquid, likuiditasnya mulai volumenya semakin besar gitu, kita masih bisa perhatiin foreign flow-nya. Karena kalau foreign benar-benar foreign, biasanya dia tidak akan entry di saham-saham yang tidak liquid ya. Untuk HKQ juga tidak begitu oke, belum oke. Tuh kita lihat itunya masih belum ya. Next ada Hope. Nah, Hope ini hari ini keren banget. Arah ya, si Hope itu ya. Kita intip ya, 5 menitnya. Mudah-mudahan ada yang cuan nih. Yang nanya Hope, cuan nggak nih? Nah, kalau lagi nonton ini, komen ya di bawah ya. Kalau kamu, saya lupa nih, siapa yang request ya, Bapak atau Ibu? Cuan nggak nih dari Hope? Karena si Hope-nya begitu di-request langsung arah gitu. Ya, memberikan harapan. Sayangnya si Hope ini memang belum begitu liquid, dia rata-rata transaksi hanya di 1,86 miliar. Cuma volumenya hari ini gede banget. Mudah-mudahan ya akan semakin meningkat, volumenya semakin liquid, jadi rata-ratanya semakin meningkat jadi 2 miliar, jadi 3 miliar. Ini menarik sebenarnya jadinya. Kalau dia arah, ada potensi nanti hari Senin dia akan naik lagi. Nah, tapi apakah dia mampu bertahan bikin higher high? Nah, itu adalah harus dilihat di kondisi market nanti Senin ya. Jadi kalau di closing arah, benar-benar tertutup arah, ini nggak kebuka kan ya arahnya setahu saya. Jadi cakep banget. Nah, tuh. Di bidnya ada 1 juta lot lagi. Jadi kemungkinan nanti hari Senin dia akan naik. Cuma hati-hati ya, kalau misalnya dia tidak bisa closing high atau dia malah bikin jarum, maka sebaiknya teman-teman jangan lupa untuk taking profit. Ini sinyal entry-nya udah jauh banget ternyata. Tapi dia memang belum begitu liquid aja ya. Di sini dia breakout, sudah di atas garis win line, dia mantul garis win line, dan ada momentum yang semakin meningkat. Ini cakep banget. Nah, ada juga loh saham hari ini yang menarik, tapi nggak liquid. Jadi saya nggak share di sini ya, karena high risk banget jadinya kalau tidak liquid. Takutnya nanti semua pada nonton, ada ribuan viewer, terus malah di HK, malah banyak nanti sahamnya ya, karena tidak liquid. Jadi saya tidak share di sini. Untuk supportnya, si Hope ini karena sudah terlalu high banget, VWAP-nya aja tinggi banget ya, 11 di bawah banget, jauh banget 117 dan dia closing-nya 124. Artinya kemungkinan besok dia akan terus naik. Nah, kalau misalnya dia masih mampu, teman-teman scalping aja itu silakan, atau ingin fast trading aja silakan. Kalau tidak mampu scalping ataupun fast trading maka skip aja karena ini udah high risk banget. Supportnya di 122, 119, 110, MA 200, ini sebenarnya belum baru ini ya, 200 hari lebih berarti. MA 200 106, ini 100 juga ada supportnya, cuma nih ARB-nya mah udah berkali-kali ya. Mestinya kalau mau nyampe 100 tuh bisa lama itu. Oke. Dan garis win line-nya tentu jauh banget, yaitu di 90. Ini masih cakep, volume tinggi. Yang udah punya tinggal hold aja ya. Besok tinggal lihat kalau misalnya ada buangan tiba-tiba bisa SOS.
Foreign flow, ini karena sahamnya belum liquid-liquid banget, maka foreign flow-nya kita skip aja, karena kemungkinan besar itu bukan asing, benar-benar asing. Kalau asing benar-benar asing, biasanya dia akan entry di saham-saham yang liquid ya. HKQ-nya tentu cakep banget karena hari ini ARA, ini bisa kelihatan dari frekuensi analyzer-nya udah gonjang-ganjing di daily, tapi masih sideway ya. Habis itu dia breakout, cus, gitu. Karena itu, HKQ chart ini sangat oke banget sebenarnya. Jadi sayang banget kalau teman-teman nggak punya akses ke toolsnya Wisdom and Invest. Ini punya Wisdom and Invest ya, bikinan sendiri. Jadi jangan ada yang nanya lagi, ini banyak soalnya yang nanya, frekuensi analisa bisa didapat di mana, HKQ bisa dapat di mana. Nah, ini adalah keunikannya, kehebatannya dari Wisdom and Invest. Kita bikin nih tools yang memang sesuai untuk kebutuhan tradingnya teman-teman. Ini lagi sideway. Ini ada spike, masih sideway nih ya. Dan ini udah kelihatan nih action-nya untuk menaikkan harga. Jadi ada yang HK. Ini langsung naik. Aduh, ketinggian. Ini langsung naik. Nah, jadi manfaatkanlah HKQ ini sebaik mungkin ya. Yang ingin fast trading, itu enak banget pakai si HKQ. Oke, Hope adalah saham ke-10, jadi yang di-request sudah selesai. Kita akan bahas saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Semoga teman-teman bisa cuan ya dari saham-saham ini. Ini saya kasih screenernya HKQ. Ini udah diurutin, jadi yang paling atas HK-nya paling gede, tapi hati-hati kayak si BEPS ini, rasanya sih HKQ ini tidak valid. Kalau tidak valid, maka kita bisa skip ya analisa HKQ-nya. Kita gunakan technical analisa aja atau price action. Ini ada friend, ada MR, bla 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 bla, banyak banget. Kita nggak mungkin bahas semuanya, jadi nanti akan saya pilih aja beberapa. Kalau screenernya Win ada di sebelah sini ya. Ini screenernya, tunggu. Ini HKQ. Nah, ini yang screener Win Stock Info. Kalau statusnya buy, artinya muncul segitiga hijau, tapi kita mesti tetap cek kembali chartnya, apakah sinyal buy-nya ini valid, sudah valid, oke apa enggak. Jadi kalau ada sinyal buy, lalu pixelnya sudah hijau-hijau dan momentum semakin meningkat, ini teman-teman bisa entry. Biasanya ketika muncul segitiga hijau, mungkin dia belum valid-valid banget. Masih sifatnya spekulatif buy, karena salah satu mungkin momentumnya belum ada, atau pixelnya belum hijau-hijau, jadi sifatnya spekulatif. Tapi ketika dia statusnya hold, itu artinya dia masih di atas garis win line-nya. Nah, ini juga bisa kita lirik, barangkali dia tiba-tiba sudah memenuhi semua syaratnya. Ada pixelnya dua-dua, dan ada momentumnya yang semakin meningkat. Jadi kita nggak boleh di-skip nih. Walaupun daftarnya begini banyak ya, mungkin kalau teman-teman baru awal-awal akan merasa pusing. Tapi ketika teman-teman latihan terus setiap hari, akan kelihatan nih, kok saham ini muncul terus ya, kok saham ini bagus ya, gitu. Jadi, silakan di latihan ya, yang banyak. Kita akan cek composite dulu. Oke. Kita akan cek composite-nya. Untuk composite, hari ini merah, wajar, karena hari ini adalah hari trading terakhir, di minggu ini maksudnya ya. Jadi karena hari Minggu terakhir, biasanya akan terkoreksi. Banyak yang akan mengosongkan portonya untuk liburan dulu nih. Momentumnya masih oke. Jadi moga-moga Senin indeksnya dibuka hijau lagi nih. Foreign flow-nya masih ada, masih cakep. Cuma kita perlu melihat, ini saya kasih screener juga, NBS. Weekly deh ya. Weekly ini artinya akumulasi asing selama 1 minggu. Kalau minus ini artinya net sell selama 1 minggu ini. Jadi dihitungnya dari Senin sampai hari ini ya. Nah, yang tinggi-tinggi tuh. Nah, TLKM kemarin saya udah bahas. ASI waktu itu saya udah pernah bahas juga. BRI, ya kalau blue chip mah udah simpen aja ya untuk nabung. Antam, ADMR ini juga udah sering saya bahas. Nah, nanti kita akan bahas beberapa. Untuk screener ATH dan Minervini, ATH-nya aja deh ya. Minervini-nya nggak usah deh, nanti kita kelamaan lagi. Kebanyakan nanti teman-teman pada bingung. Tuh, screener all-time high-nya bisa dicek kembali masing-masing. Kita langsung bahas masuk ke saham yang pertama, yaitu BSML. Intipin 5 menitnya ya.
Karena frekuensi analyzer ini sebenarnya enak banget kalau digunakan di 5 menit. PSML. Oke, kita cek dulu untuk daily-nya. Ini price action-nya atau pergerakan harganya sebenarnya bagus ya. Dia breakout, sideways dengan volume kecil, lalu breakout lagi. Nah, jadi bisa juga dia kembali konsolidasi ya, seperti ini. Jadi jangan terlalu FOMO, kita tunggu aja saat dia kembali membentuk inside bar, lalu kemudian breakout. Jadi sebenarnya kalau mau entry, ini adalah saatnya ketika dia breakout di sini. Itu adalah saatnya untuk entry. Jadi bukan entry di pucuk ya, jangan FOMO. Pixelnya masih bagus, momentum masih bagus, price action masih bagus. Kalau mau entry juga bisa manfaatkan area VWAP. Ini juga jauh ya dari VWAP. Closing 1350, VWAP-nya 1307 dibuletin aja. Kalau mau entry lagi, berarti teman-teman bisa entry dengan cara menggunakan VWAP atau tunggu dia konsolidasi seperti ini nih. Baru entry. Ini ada foreign flow, likuiditas oke. HKK-nya kita cek. Ini karena mungkin masih saham baru ya. Untuk biasanya kalau saham-saham baru IPO, sistemnya itu adalah yang punya barang itu kan harus distribusi. Jadi akan terlihatnya kemungkinan akan seperti ini. Dia akan naikin harga sambil mendistribusikan barang-barangnya ke retail. Jangan khawatir ya, dalam arti distribusi ini, semua saham IPO pasti akan terlihat seperti distribusi karena memang itu ya, IPO itu memang didistribusikan untuk para retail gitu. Kalau memang sahamnya bagus, dia akan tetap bikin higher high terus. Jadi seperti ADMR, ini juga cukup menarik karena dia terus break all time high. Sini dia terus bikin tangga, atau teman-teman mau menunggu aja sampai dia bikin seperti ini. Nanti dia akan naik lagi, lalu mungkin dia akan berhenti di sini atau berhenti di support-support lainnya. Kita harus lihat dulu ya, dia akan mantulnya di mana. Dia pasti akan bikin, ini kan high, ini higher high, di sini low, sini low, higher low, ini berarti higher high, ini high. Dia pasti akan bikin higher low lagi. Nah, kita akan tunggu aja di manakah dia akan koreksi. Kalau memang teman-teman mau bersabar ya, bisa juga dia akan mantul di garis winline. Winline-nya di 1032 dibuletin sesuai dengan fraksi ya. Atau bisa aja dia kembali ke sini nih. Karena sama seperti di sini ya. Dia naik, breakout, testing support, naik, breakout. Bisa aja dia kembali lagi ke sini, testing support lagi. Jadi sabar-sabar. Kalau mau entry cepet-cepet, ya caranya gunakan VWAP. HKHQ 5 menitnya, ini memang ada spike, tapi ternyata memang dinaikin dengan cara distribusi. Ini ada buangan, terus ini semua yang menurun. Jadi 5 menitnya nggak begitu oke-oke banget nih. Artinya ada kemungkinan Senin bisa koreksi ya. Sorry, ini HKHQ film. Saham selanjutnya, film. Kita akan bahas nih si film breakout. Keren banget. Untuk film, dia hari ini berhasil breakout dengan volume yang luar biasa. Oh, pasti resist lagi ya. Ini harus lihat dulu nih, apakah dia akan kembali ke garis winline dulu atau gimana. Jadi kalau mau entry, jangan terlalu terburu-buru ya. Ini juga momentumnya memang belum ada. Cuma naiknya sih bagus nih. Candle bullish dengan volume besar. Kalau misalnya besok dia koreksi dengan volume yang kecil, ini bisa spekulatif. Jadi entry-nya di area support, buy on weakness. Jangan makan di pucuk. Untuk supportnya, garis winline 1114. Ini dibuletin aja sesuai dengan fraksi. Harga low-nya itu hari ini di 1030, itu juga menjadi support. Jadi selama dia tidak turun ke bawah 1030, artinya dia tidak membentuk new low. Itu bagus ya. Jadi bisa spekulatif selama dia masih di atas 1030, itu masih oke. Resistnya tadi ini kita gunakan harga high-nya aja, yaitu 1260. Kalau dia breakout dari high-nya, maka bagus banget. Teman-teman bisa buy on breakout. Nah, lebih oke lagi. Dengan resist selanjutnya itu 1365. Foreign flow-nya malah net sell ya.
Yang penting pergerakan harganya sih. Kalau memang sahamnya itu tidak korelasi dengan foreign flow, artinya teman-teman gunakan aja teknikalnya. HKQ-nya sih udah pasti jelas tinggi, bagus ya. Kita lihat 5 menitnya. Untuk 5 menitnya terlihat ada spike frekuensi analyzer. Saat dia lagi sideways, ini udah bisa kita curiga nih. Kita bisa mulai pantau ya untuk si film ini. Dan inilah actionnya, dinaikin harganya. Maka teman-teman sebetulnya bisa entry saat dia breakout dari sini pun enggak ketinggalan ya. Next, ada Agi. Agi ini udah berkali-kali ya saya kasih tahu deh. Kemarin ada yang nonton YouTube, saya ada mention tuh, saham nomor 7 Agi setelah PTRO. Nah, keren sekali, hari ini dia naik sebesar berapa? 13%, happy cuan ya. Kalau ada yang punya Agi, silahkan mention di bawah. Semoga teman-teman besok libur. Semoga teman-teman hari Senin akan cuan lagi. Ini masih oke sih, masih bagus ya. Volume tinggi, harganya juga naik. Kita lihat HKHQ Agi. Masih loading. Internetku nih, lemot. Saya requestin saham lain dulu, MPMX. Ini juga bagus ya. Untuk MPMX, kita ke MPMX dulu. Ini cakep ya, sahamnya kalau nggak salah sih saham termasuk si Saratoga ya. Ini lagi sideways. Tunggu area sideways-nya kurang tinggi. Nah, dia lagi sideways, semoga kayak Saratoga juga nih. Breakout dari sideways lalu cus gitu. Jadi semoga ini ikutan meroket ke atas. Candle bullish, volume besar, momentum sih udah mulai membaik, jadi mudah-mudahan bisa segera breakout nih. Atau teman-teman buy on weakness aja, jangan terlalu FOMO ya. At least gunakan area VWAP untuk cicil entry. Jadi teman-teman belinya nggak terlalu tinggi. Untuk support sih ini ada area support 1164, di buletin aja sesuai dengan fraksi. Kalau garis win line-nya sih jauh di bawah 1094. Resistnya kita gunakan harga high ini, atau ini juga boleh nih, 1290 menjadi area resist. Ya, semoga dia breakout ya. Untuk MPMX. Foreign flow-nya juga ada, lumayan. Nah, kakinya hari ini bagus. Nih si Agi tuh, cakep ya. Agi dan MPMX. Kita cek ke dalam 5 menitnya. Ini soalnya 5 menitnya si HKQ ini adalah favoritnya saya dan para member juga semua banyak yang pakai. Ini terlihat ya, Agi 5 menit, dia ada spike sebelum naik, biasanya dia selalu ada frekuensi analyzer. Jadi teman-teman nggak ketinggalan gitu, ketika harga mau dinaikin, mau diangkat, dia pasti ada spike dulu dan mulai ada HKQ-nya. Maka kita bisa jump in ikutan. Ini si Agi cakep banget. And untuk MPMX dia juga kelihatan ya, ada spike bahkan 2 kali dan ini menanjak. MPMX. Next Inco. Inco masih cakep, hari ini breakout, bagus banget. Yang udah punya tinggal hold aja. Kalau dari sinyal win ini sudah floating 36% nih. Happy cuan kalau ada yang ikutin. Walaupun di sini memang sifatnya spekulatif ya, mungkin entry-nya sedikit dulu. Lalu ketika di sini dia sideways dan bikin gap, nggak bisa nutup. Ini kemarin udah saya bahas juga di YouTube kemarin. Bahwa ini menunjukkan bahwa kekuatan atau powernya dia bagus ya. Karena ada gap dan dia tidak mau ditutup itu gapnya. Berarti ini buying power-nya bagus banget. Sehingga teman-teman bisa ikutan entry. Ya, ini masih oke, cakep banget. Kalau teman-teman bingung mau entry di mana, bisa gunakan at least area VWAP nih. Jadi cicil di area VWAP atau entry-nya di sini nih, yaitu area dia breakout-nya. Karena biasanya area breakout itu menjadi support. Teman-teman bisa buyback di area sana kalau ada yang udah hilang barang misalnya.
supportnya berapa tuh? 7.600 ya, saya buletin aja itu di area sekitar 7.600, 7575 sampai 7.600 di area sana tuh. Itu area supportnya, teman-teman bisa spekulatif atau cicil buy di situ atau gunakan area VWAP. Ini bagus banget ya foreign flow-nya. Kalau kita cek ke dalam time frame besar, mungkin yang weekly atau monthly-nya, tuh ini belum selesai. Kalau pasti banyak teman-teman yang merasa takut, aduh harganya udah tinggi banget. Don't worry, lihat dong, volumenya ini gede banget ya, dan dia breakout. Minimal, ini in teori ya, secara teori, dia akan naik sebesar itu. Nggak nyampe layar saya, bahkan nggak bisa keluar dari sini. Ya intinya dia akan setinggi inilah. Ini nggak bisa nih, harusnya tembusin lagi ke atas tuh. Jadi silakan ya, teman-teman. Kalau mau spekulatif, cicil-cicil aja. Kalau misalnya takut, HKQ juga masih bagus nih. Dari kemarin udah di-mention, dibahas. Setelah Inco, ada DKFT. Ini saudaranya nih, DKFT. Hari ini sempat banyak saham-saham yang koreksi ya, mungkin karena hari besok libur gitu. Wih, gila keren banget ini. Foreign flow-nya bagus ya. Kayak gini nih yang saya maksud dengan serius, foreign flow-nya tuh hijau-hijau terus dan semakin meningkat. Ini juga udah breakout sebetulnya dari area resist 153, maka itu menjadi support. Moga-moga dia bakal ke sini ya, ke area 170-an. Berapa tuh? 177 kalau nggak salah. Karena saya juga entry. 177. Ini 177, semoga nyampe ke sana ya. Ini masih bagus banget, volumenya juga besar, momentumnya sudah mulai ada, mudah-mudahan menjadi berwarna biru Ben-Hur dan semakin meningkat. Kalau yang belum punya, maka entry-nya jangan terlalu FOMO, buy on weakness aja ya, dekat-dekat area support atau di dekat area VWAP, itu juga boleh. Setelah DKFT, oh HKQ kita lihat, HKQ sih memang nggak bagaimana-gimana banget, tapi secara price action bagus ya. Setelah DKFT, GZCO. Cuma ini sahamnya liar banget. GZCO. GZCO. Ya, sahamnya liar banget. Kalau tadi teman-teman ada yang nontonin ini bid offernya, jadi sempat merah, habis merah, sempat tiba-tiba dibuang, diguyur kencang banget, habis itu naik lagi. Jadi hati-hati ya, ini sahamnya agak volatil, volumenya sih bagus, momentumnya bagus, pixelnya bagus. Jadi semua sinyal sebenarnya udah valid buy sejak di sini ya. Momentumnya sudah ada sejak tuh 3 bar yang lalu. Jadi di sebelah sini sebenarnya udah sinyal buy. Dan buy on weakness-nya di hari ini. Tuh, candle yang ini buy on weakness. Oke, candle-nya masih oke. Resistnya di ini ya, atas harga high-nya 246. Ini menjadi resist, 255, 270 juga menjadi resist. Supportnya harga low-nya dia 192. Selama dia di atas 192, artinya dia masih oke. Support terdekat ini ada 216. Ini ada foreign flow sih. Mudah-mudahan serius ya. HKQ juga sudah mulai oke. Setelah GZCO, ada friend. Ini saya udah mention juga berkali-kali. Akhirnya nyampe juga 88. Yeay. 88 sudah. Tapi dia closing nih pas di 88-nya. Mudah-mudahan Senin lanjut ya. Target selanjutnya adalah di 92. Coba kita lihat. Target selanjutnya 92 bahkan sampai 96. Kalau dia belum bisa breakout, misalnya dia di sini tertahan, maka bisa juga barangkali dia akan sideway dulu ya. Kalau dia nggak bisa breakout, mungkin dia bisa sideway di sini dulu. Kalau sideway di sini, maka jangan lupa untuk buang dulu sebagian, sehingga teman-teman bisa entry lagi, ambil lagi sebagian di sini. Nanti jual lagi di sini. Kalau dia breakout, maka tinggal hold aja. Target selanjutnya di sini ya, 96. Atau bahkan 100 tuh MA 200-nya. Momentumnya sudah ada, ini menjadi sinyal valid ya. Momentum oke, ini oke, volume meningkat, harganya juga meningkat. Dan foreign flow-nya juga bagus. Kalau nggak salah di video kemarin udah saya mention juga,
Saya kasih cek secara weekly dan monthly ya. Di weekly aja nih, udah cukup. Moga-moga seperti ini ya, foreign flow-nya naik. Di sini juga ada foreign flow lagi. Jadi moga-moga targetnya panjang nih. Apakah bisa kembali ke 100 lebih? Amin. Semoga, semoga. Tapi kita jangan terlalu muluk-muluk dulu. Kita ikuti price action-nya, pergerakannya seperti apa. Jadi jangan jauh-jauh dulu ya targetnya, nanti malah jadi false hope. Next, setelah trend BBHI, BBHI ini cakep sebenarnya karena sudah ada trend up-nya selama dia masih bergerak dalam uptrend channel, ini masih oke, momentum masih ada, pixel juga masih hijau-hijau ya. Foreign flow-nya ini bagus banget. Jadi moga-moga dia bisa segera breakout. Tapi hati-hati jangan sampai terkecoh ya. Kalau seandainya dia tiba-tiba price action-nya atau pergerakan harganya malah berbeda, nggak searah. Ternyata dia nggak breakout, dia malah breakdown, maka sebaiknya disiplin untuk exit. Jadi jangan terlalu banyak berharap. Bisa aja si BBHI ini gerakannya tidak searah dengan foreign flow. Jadi kalau misalnya dia breakdown dari trend line, tetap disiplin untuk exit. Supportnya, support line-nya ini ya 5734, dibulutin aja sesuai dengan fraksi. Untuk resistnya 6171. Kalau breakout sih ini resist juga nih 6300. Kalau breakout lagi maka moga-moga bisa kembali ke 7300 atau bahkan testing lagi area 8000. Haka-hakinya udah cukup oke. Jadi moga-moga serius ya. Next ada HIL. HIL ini all time high. Momentumnya masih oke untuk si HIL selama dia tidak breakdown dari support ini. Ini candle inside bar jadinya ya. Coba saya lihat supportnya ada di mana. Supportnya di 1335. 1335. Selama dia tidak breakdown di 1335, jadi selama dia masih di atas 1335 oke ya. Sorry, ini oh ya karena dia inside bar maka kita gunakan candle yang di gedenya ini kita gunakan sebagai support 1335 dan resistnya 1410. Mudah-mudahan bisa breakout. Kalau breakout maka dia all time high lagi. Momentum masih ada. Foreign flow-nya sih nggak ada ya. Dan HKQ-nya ini kayaknya ini searah nggak ya? Kita utamakan pergerakan harga dulu ya. Ini karena mencurigakan soalnya. Ini banyak hijau-hijaunya. Walaupun ini ada buangan, tapi ini grafiknya terus menanjak. Kalau memang ini oke, searah dengan pergerakan harga, maka itu oke. Tetap kita utamakan adalah pergerakan harganya dulu. Jadi kita gunakan analisa teknikalnya yang diutamakan, yaitu chart win-nya. Yang ini ya, chart win. Oke, yes, udah 10 saham juga. Ini total udah 20 saham nih, semoga bermanfaat ya. Bagi teman-teman yang udah punya akses ke Chartwin atau Tools Wisdom and Invest, silakan latihan lagi sendiri, karena sahamnya masih banyak banget. Barangkali teman-teman bisa mendapatkan saham-saham lain yang lebih menarik nih, daripada yang tadi udah saya share. Nah, bagi yang belum punya aksesnya untuk ke Tools Wisdom and Invest, itu harus berlangganan ya. Tapi don't worry, kalau misalnya belum ada budget, maka stay tune aja di YouTube-nya ini. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa ya untuk subscribe, nyalakan lonceng supaya ada ininya, notifikasinya supaya masuk setiap kali saya selesai upload. Dan jangan lupa untuk share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Semoga teman-teman selalu sehat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga teman-teman cuan ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye, thank you.